Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat semangat untuk bro-bro lewatkan. Dan untuk bro-bro yang terus mau mendapatkan informasi terbarunya, brother bisa langsung subscribe channel YouTube I'm Winit sekarang juga. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung aja yuk kita bahas seperti apa informasi selengkapnya. Di informasi pertama, kita akan membahas tentang Neymar yang katanya akan meninggalkan Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain sudah siap nih mengucapkan goodbye kepada Neymar. Sang pemain disebut-sebut sudah 100% bakal meninggalkan PSG di musim panas 2023. Sejak Endrick diresmikan menjadi manajer baru, memang nasib Neymar simpang siur. Sang manajer tidak bisa memastikan Neymar masuk ke dalam rencananya ataupun tidak. Pemain asal Brazil itu sendiri sempat menegaskan ingin tetap bertahan. Akan tetapi, laporan terbaru menyebutkan PSG bakal melepaskan Neymar. Keputusan itu pun kabarnya sudah dikomunikasikan antara pihak klub dan juga pemain. Sekarang tinggal menunggu klub mana nih yang akan menjadi persinggahan baru dari Neymar. Sebelumnya dilaporkan bahwa ada satu klub Arab Saudi yang bersedia menampung Neymar. Bahkan klub ini juga rela meminjamkannya ke klub Barcelona selama 1 tahun. Laporan dari Sport menjelaskan opsi tersebut rupanya mulai dipertimbangkan sang pemain yang merasa akan menerima tawaran menarik itu. Walaupun belum terkonfirmasi klub mana yang menawarkan hal semacam itu, ada laporan lain yang menyebutkan bahwa Al Hilal sudah siap dengan penawaran kontrak. Namun yang jelas klub ini bahkan rela loh menanggung sebagian besar gajinya Neymar ketika dirinya dipinjam oleh Barcelona. Timbal baliknya hanyalah sebuah laga persahabatan antara Barcelona dan juga klub Arab Saudi ini. Namun ada masalah lain nih, Neymar sejatinya tidak diinginkan oleh manajer Barcelona, yakni Xavi Hernandez. Xavi juga pernah mengungkapkan hal ini kepada publik. Neymar dianggap nggak cocok berada di dalam skuadnya sekarang, baik itu dari segi teknis dan juga non teknis. Secara teknis nih, Neymar tidak cocok dalam skema taktiknya Barcelona. Dan kalau secara non teknis, Neymar juga dianggap bakal mengganggu keharmonisan ruang ganti Barcelona untuk sekarang ini. Dan untuk merekrut Neymar juga sebenarnya tidak akan mudah ya. Kontraknya bersama dengan Le Parisien masih ada hingga tahun 2027. Untuk bisa memboyongnya, Al Hilal ataupun klub manapun itu harus membayar sejumlah besar mahar. Laporan AS meyakini bahwa PSG hanya mau melepaskannya dengan harga 150 juta euro. Namun dikarenakan harga ini bakal mempersulit kepindahan sang pemain, PSG bersedia untuk membahas kemungkinan pemutusan kontrak dari Neymar. Laporan lain juga datang nih dari UOL Esport yang mengklaim bahwa kepergian Neymar tidak bisa dihindari. Neymar akan pergi 100%. Sekarang tinggal menunggu klub mana yang kira-kira akan dituju olehnya. Apakah itu Barcelona, Al Hilal, Chelsea ataupun klub yang lain. Bagaimanakah opini kalian ke klub mana nih Neymar akan melaju? Nanti langsung aja sampaikan bagaimana prediksi kalian di kolom komentar. Sementara itu untuk ayah dari Neymar sudah akan bicara seputar gosip anaknya yang akan meninggalkan Paris Saint-Germain. Ia memastikan bahwa kabar yang beredar itu tidak benar. Seperti yang sudah diketahui, PSG memang sedang melakukan bersih-bersih tim. Mereka mendepak banyak pemain dan beberapa pemain bintang mereka memutuskan untuk hengkang. Ketika dikonfirmasi mengenai kabar sang putra akan cabut, Neymar senior membantah kabar yang beredar itu. Ia menyebutkan bahwa putranya nggak punya rencana untuk meninggalkan PSG dalam waktu dekat ini. Kepada PL Brazil Channel, ia mengatakan, "Saya tidak bisa mengkonfirmasi sebuah kabar yang kenyataannya tidak demikian. Kabar itu atau kabar Neymar cabut dari PSG tidaklah benar." Dan lanjut kita akan masuk ke informasi kedua, datanya dari David De Gea yang dirumorkan menjadi incaran Real Madrid. Apakah benar seperti itu? Sebelumnya, Real Madrid mendapatkan masalah yang cukup serius. Kiper mereka yakni Thibaut Courtois mengalami cedera ACL dan dikabarkan akan absen dalam jangka waktu yang cukup lama. Cedera Courtois ini membuat tim pelatih dan juga manajemen Real Madrid harus memutar otak mereka. Mereka harus mencari sosok kiper pelapis yang mampu mengisi tempat kiper asal Belgia tersebut. Memang Madrid masih memiliki sosok Andriy Lunin, namun kiper asal Ukraina tersebut secara kualitas masih jauh dari Thibaut Courtois. Sebagai solusinya, Real Madrid harus mencari sosok kiper yang matang dengan kualitas yang tak terlalu jauh dari Courtois. Dan salah satu pilihannya adalah David De Gea. Di atas kertas tak akan sulit bagi Madrid untuk mendatangkan De Gea. Pasalnya kiper asal Spanyol tersebut saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan MU berakhir pada musim 2022-2023. Tentu bukan hanya hal tersebut yang menjadi pertimbangan Real Madrid jika nantinya mendatangkan David De Gea. Secara teknis pun kiper yang berusia 32 tahun ini juga tergolong mumpuni nih.
Secara statistik, De Gea tak jauh berbeda dari Courtois. Bahkan ada beberapa aspek di mana ex-kiper MU ini unggul daripada Courtois. Lantas bagaimanakah perbandingan statistik dari David De Gea dan juga Thibaut Courtois? Musim lalu misalnya, gawang De Gea kebobolan 43 dari 38 pertandingan bersama dengan Manchester United. Artinya rata-rata dalam tiap laga gawangnya itu bobol 1,13 kali. Sementara untuk gawang Courtois kebobolan 29 gol dari 31 pertandingan. Rata-rata gawangnya kebobolan 0,94 gol dalam tiap pertandingan. Namun hal ini bukan berarti De Gea lebih kropos ketimbang Courtois. Sebaliknya, secara jumlah penyelamatan, ia justru lebih banyak ketimbang koleganya tersebut. De Gea mencatatkan 99 penyelamatan, sementara untuk Courtois mencatatkan 88 penyelamatan. Untuk urusan clean sheet, De Gea juga lebih bagus nih. Ia mencatatkan 17 clean sheet dari 38 pertandingan, sementara Courtois mencatatkan 10 clean sheet dari 31 laga. Tak hanya soal kuantitas penyelamatan saja nih, secara kualitas penyelamatan De Gea pun lebih baik dibandingkan dengan Courtois. Paling tidak hal tersebut dapat dilihat dari nilai XG atau expected goals peluang lawan yang harus diantisipasinya. Sepanjang musim lalu, nilai XG peluang lawan yang harus dihadapi De Gea mencapai 41,3. Artinya, nilai XG rata-rata yang dihadapi oleh De Gea dalam tiap laga ada di angka 1,09. Di sisi lain, nilai XG peluang lawan yang dihadapi oleh Courtois dalam tiap laga mencapai 29,7. Dalam tiap laga, nilai XG lawan yang harus dihadapinya berkisar di angka 0,96. Jika ada hal yang harus digarisbawahi dari performa De Gea adalah kemampuannya mendistribusikan bola. Hal ini yang juga membuatnya tak dipertahankan oleh Manchester United. Dibandingkan dengan Courtois pun, kemampuan distribusinya De Gea inferior nih. Musim lalu De Gea melepaskan 1.218 umpan yang 866 diantaranya menemui target. Artinya adalah persentase umpan akuratnya ada di angka 71,1%. Di sisi lain, untuk Courtois melepaskan 1.136 umpan yang 980 menit diantaranya tepat sasaran. Artinya adalah akurasi umpannya mencapai 86,3%. Yang juga harus menjadi catatan adalah tipikal bermain kedua kiper itu. De Gea dan Courtois merupakan dua penjaga gawang dengan tipe yang berbeda loh. De Gea merupakan sosok tembok kokoh yang dengan refleksnya siap menghalau bola dari gawangnya. Sementara untuk Courtois memiliki kelebihan dalam menguasai petak penalti. Musim lalu, Courtois juga sempat mencatatkan 3 intercept dan 1 tackle untuk menghalau serangan lawan. Di sisi lain, untuk De Gea hanya mencatatkan 1 tackle saja. Untuk urusan duel udara, Courtois mencatatkan 9 duel udara yang sukses. Sementara untuk David De Gea hanya mencatatkan 5 duel udara yang sukses. Jadi seperti itulah bagaimana perbandingan statistik antara David De Gea dan juga Thibaut Courtois. Namun sayangnya, menurut laporan dari Tiempo de Juego, Carlo Ancelotti tidak merestui transfernya David De Gea. Sang manajer kurang serak nih dengan permainan dari De Gea. Apalagi sang kiper punya tren penurunan performa dalam beberapa tahun terakhir. Alhasil, Ancelotti menilai sang kiper tidak cocok dengan kebutuhan timnya, sehingga ia tidak mengejar jasa dari De Gea. Menurut laporan yang sama, Ancelotti sudah menemukan kandidat yang pas untuk kebutuhan penjaga gawang Real Madrid. Selain ada nama David De Gea, ada juga nama Bono, Kepa Arrizabalaga dari Chelsea, Keylor Navas dari PSG, dan Hugo Lloris dari Tottenham. Dan menurut laporan dari Sportzone, sang manajer ingin mendatangkan Yassine Bono dari Sevilla. Kiper timnas Maroko itu dinilai salah satu opsi terbaik untuk timnya saat ini. Bono sudah teruji di La Liga dalam beberapa tahun terakhir. Performanya selalu konsisten di atas rata-rata, sehingga sang kiper dinilai bakal cocok untuk kebutuhan timnya. Komunikasi dengan sang pemain juga sudah dilangsungkan untuk mengajaknya berkemas ke Santiago Bernabeu. Selain itu, kiper yang berusia 32 tahun itu ternyata juga mau pindah nih ke Real Madrid. Laporan tersebut mengklaim sudah ada kesepakatan personal antara Bono dan juga Real Madrid. Kesepakatan personal saja belum cukup untuk merekrut kiper Sevilla itu. Madrid masih harus melakukan negosiasi dengan Sevilla terkait biaya transfernya. Sevilla diketahui meminta bayaran sebesar 20 juta euro. Madrid sendiri diketahui berkenan membayar biaya transfer yang sudah ditetapkan oleh Sevilla. Namun bukan berarti Madrid menyetujui permintaan dari Sevilla itu. Walaupun kebenaran informasi mengenai pemilihan Bono sebagai pengganti Courtois masih simpang siur, ada laporan terpercaya yang mengungkap ada 2 nama tercoret dari 5 daftar itu. 2 nama tersebut adalah nama Kepa dan juga De Gea. Alasan pencoretannya adalah tidak diketahui, hanya disebutkan bahwa 2 kiper ini tidak sesuai dengan kebutuhan tim. Well, sepapanya informasi dari Real Madrid tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi bola lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It.
Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga. By the way, jangan lupa juga ya untuk bantu perkembangan channel YouTube ini dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, serta jangan lupa juga untuk sukai, berikan komentar, dan bagikan kepada pro-pro yang lain. Terima kasih.